Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini, kita akan membahas mengenai dunia permebelan ya, yang sudah ditekuni sama Mbak Sylvia ini bersama sang suami. Nah, jadi berarti sang suami ini sudah lama gitu ya, bergelut di dunia perkayuan. Benar, kalau bergelut di dunia perkayuan emang udah lama dia. Oke. Berarti dari sang suami, berarti keluarga suami rata-rata juga sama usahanya berarti. Benar, emang Oke. dari kakek dia dapat kayu dulu. Oke. Circle kayu lebih tepatnya kan. Oke, berarti punya mesin potong sendiri benar. gitu ya, menjadi supplier benar. kayu. Nah, ini kan juga hal menarik ini kan, berarti ini cintanya karena kayu, bertemu berdua ini. Jangan-jangan ini konsumennya dulu ya? Oh, Waktu enggak. orang tua Mbak Sylvia mau bangun rumah, Beli kayu di sana ya? iya, cari kayu di mana nih? Ternyata ketemu nih. Oh enggak. Oh, enggak ya? Enggak serem itu. Oke. Nah, setelah 2020, akhirnya kan untuk bersama sang suami, berarti duluan itu adalah dapat kayunya terlebih dahulu. Benar, dapat kayu lebih dulu. Oke. Nah, ini kan juga punya tantangan tersendiri ya. Apalagi Mbak Sylvia kan sebelumnya background tidak dari dunia yang sama gitu. Benar. Nah, gimana nih Mbak untuk berusaha bekerja sama dengan sang suami untuk Mbak Sylvia belajar? Sebenarnya nggak belajar sih Kak, lebih ke mendengar tiap hari. Itulah Oke. belajarnya. Kan tiap hari itu abang kan selalu ngomong, "Dek, buat nota 46 kali 6 kali ini." Oke, Nah, kan oke. kita tertib setiap hari setiap itu Kak. 46 kali ini, 6 12, 25 kali 5, 25 kali 2 kayak gitu Oke. kan. Jadi setiap hari makanan sehari-hari jadi lebih hafal, lebih tahu kayak gitu kalau untuk kayu. Paling lebih ke ukuran-ukurannya aja gitu sih Oke. awalnya kan. Berarti termasuk juga jenis-jenis kayu gitu, Mbak Sylvia ya? Jenis kayu tahu sih Kak, dikit-dikit emang kayu-kayu yang biasa kan, umum dibeli, kayak bawang, sengon, lokal, durian, paling kayak gitu kan, mungkin tahu kayak gitu. Oke, nah kita bahas sedikit nih tentang kayu. Boleh. Apalagi saya juga sebagai orang awam di dunia kayu ini tidak bisa membedakan nih. Kalau di Bengkulu sendiri mayoritas kayu kita di sini kayu apa Mbak? Yang banyak itu kalau yang terkenal kan bawang itu. Oke. Bawang itu juga cuman ada di Bengkulu Kak. Oh, cuma ada di Bengkulu? Benar, di luar kota Berarti nggak ada. kalau saya pindah ke Bandung atau pindah ke Medan tidak bisa menemukan gitu Tidak bawang? ada kalau bawang. Oke, nah ciri-ciri dari pohon bawang. Kalau kita orang awam tahu kan, oh bawang emang ada batangnya, bawang kan kecil gitu. Kalau bawang yang pertama Kak, karena dia kan namanya kayu bawang tuh. Baunya emang seperti bawang. Oke. Nah, Oh, kalau berarti- didekati bau bawang. Oke, nama bawang itu karena bau Emang bau kayunya dari bawang. kayunya itu ya. Benar. Oke, ciri-ciri khusus seperti apa Mbak kalau untuk kayu bawang ini? Kalau untuk kayu bawang dia mayoritas punya hati Kak. Ada hati dia tuh. Di itu. Berarti dia nggak Panjang bisa itu. tersakiti gitu ya? Oh, ya karena punya hati ya. Punya hati. bener. Kalau dia punya hati. Oke. Terus tuh warnanya lebih merah Kak. Oke. Terus serat-seratnya lebih bagus dia kayak gitu. Ada serat-seratnya kan. Kalau untuk di luar mungkin sama tandingan kayak jati kayak gitu Kak. Emang dia Oke. berserat, tapi tidak sebagus serat jati kayak gitu dia kalau untuk bawang. Oke, berarti kayu bawang ini adalah kayu, bisa dibilang adalah kayu dari Bengkulu lokal sendiri ya. Kayu lokal itu. Oke, dan Kayu ini Bengkulu. kalau berarti kalau seratnya banyak, cocoknya ini lebih seperti kusen-kusen pintu atau bahkan pintu rumah. Pintu gitu. rumah, kusen. Karena dia emang selain seratnya bagus Kak, dia lebih padat. Oke. Emang kayunya kayu padat kayak gitu Kak. Oke. Nah, ini memang benar-benar menguasai sekali, sudah tahu kayu bawang itu ada Gaji hatinya, ada seratnya padat. Dia lebih padat. Oke. Lalu masuk nih ke dunia mebel. Kan tadi awalnya itu karena tetangga ya. Karena toko tetangga juga toko mebel, dan awal mulanya sempat merasa kebingungan nggak sih Mbak? Wah, apakah ini jalan hidup yang benar, pilihannya benar untuk membuka mebel? Enggak sih Kak, kalau saya sih lebih ke ya jalannya aja. Mungkin ini jalannya, Oke. mungkin ini takdirnya kayak Oke. gitu sih. Yang jelaskan suami kan udah ke kayu tuh, otomatis kan dia udah lebih paham kan, nggak terlalu bingung. Kalau aku mungkin bingung Kak, karena emang itulah aku terjun ke kayu. Dulu pun Oke. nggak tahu kayu kan, karena ada suami kan selalu disupport. Ayo kita bisa, Oke. kayak gitu kan paling nggak kan. Betul, Nanti betul. kalau aku bingung, mulai mengeluh kan, ini. Yang mana yang nggak tahu, dan kan diajarin, terus belajar, terus raring kan. Jadi terus
ya selalu termotivasi sih kayak gitu sih Kak, lebih ke sana. Oke. Itulah bekal yang tadi ya, karena suami paham tentang dunia Bener, kayu. Jadi kalau ngerjain sesuatu itu lebih enak lagi. Nah, kalau untuk usaha mebel sendiri yang paling favorit atau menjadi ciri khas nih dari mebelnya Mbak Sylvia ini buat apa nih Mbak? Meja kah atau kursi yang mayoritas customer order? Yang order itu lebih ke furniturnya Kak, furniture mebelernya. ya? Oh, Lebih ke mebeler tuh kan lebih ke furnitur rumah tangga, kayak lemari, meja hias kayak gitu kan. Itu lebih dominan ke situ sih kalau kita lebih banyak ke sana orderannya kayak gitu. Kalau kusen pintu ada sih, tapi emang nggak sebanyak itu tadi furnitur tadi. Nah, kalau nama tokonya dari tadi kita bahas mengenai mebel. Bener ya? Saya belum nanya nih, toko kita nih. Namanya Balkis Kak. Oke, Balkis. Nah, jadi kalau pemirsa TVRI Bengkulu ingin order, berarti bisa langsung datang ke toko. Ke Mebel Balkis di Rawakmur Merpati 2, di Tanggul, di pinggir sungai itu. Oke, di pinggir sungai. Gampang kan carinya di pinggir sungai. Oke. Oh iya, saya pernah lewat gitu ya. Nah, pas banjir pasti. Pas banjir, benar. Iya. Ada yang kayu-kayu sampai diangkat ke atas. Benar itu. Nah, ini juga pertanyaan orang-orang awam tentang seputar kayu. Kenapa sih kayu itu harus dijemur, Mbak Sylvia? Biar kering maksimal Kak. Kalau nggak dijemur, nggak kering maksimal, dia akan merekah. Banyak kan lemari-lemari atau perabot-perabot yang lain yang merekah, yang sudah pas datang dia mulus, pas seminggu 2 minggu di rumah dia pecah Kak. Nah itu karena nggak dijemur tadi, karena nggak kering. Jadi kan dia itu kayu itu kan ada penyusutannya. Kalau dia nggak kering maksimal, dia menyusut. Kalau dia menyusut, ya namanya menyusut kan. Betul. Jadi dia pecah. Jadi ada renggangan nanti antara lemari itu. Jadi kan kurang cantik dia. Nah, ini berapa lama ini Mbak untuk masa durasi jemur kayu? Biasanya kan dari sudah dipotong dari mesin, terus siap ada customer order. Nah, begitu dijemur ini butuh berapa lama? 1 bulan. 1 bulan dijemur? Oke, lama juga berarti dong ya. Lumayan. Berarti kalau customer pengen order kayu khusus, jenis kayu khusus, customer ini juga harus benar-benar sabar gitu. Benar, harus nunggu, emang harus inden kan. Kalau emang mau hasilnya maksimal. Itu kan tergantung Kak. Kalau dia nggak sabaran, ya hasilnya mungkin nggak terlalu maksimal kayak gitu tadi. Oke, cuaca juga menentukan gitu. Benar, cuaca sangat menentukan di sini. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti kan sudah mulai ini membuat meja, furniture dan lain-lain. Nah, yang menjadi kendalanya sejauh ini gimana Mbak Sylvia? Yang menjadi kendala kalau aku lebih ke tukang Kak. Oke. Lebih ke pembuatnya kan. Karena terkadang itu Kak, kita pikir tukang 5 cukup, tahu-taunya nggak cukup tukang 5 dan harus mencari tukang lagi. Nah aku ini Kak, mayoritas tukangnya jauh Kak, dari Jawa. Wah. Emang kita cari emang benar tukang kan, tukang lokal ada dicampur kan, mayoritas tapi dari Jawa kayak gitu. Emang kalau Jawa itu kan Kak terkenal dengan perabotan, benar, kayak gitu betul. kan. Jadi kan customer kan kalau ditanya dari mana tukangnya Mbak? Pasti ada yang nanya kayak gitu Kak. Benar, betul. Dari Jawa. Oh, itu kan menentukan juga berarti? Iya, menentukan juga berarti Kak. bisa dibilang ini salah satu trik khusus marketing juga benar. Untuk perkembangan dunia mebel gitu ya? Benar. Karena ada customer yang bakal nanya itu. Pasti tanya, tukangnya dari mana aja Mbak? Kan deket tuh pembuatan sama rumah kita kan. Nah tanya, dari mana aja tukangnya Mbak? Dari Jawa. Oh iya, kalau dari Jawa emang bagus-bagus. Karena kan Jawa kan emang terkenal Kak. Bener. Dengan perabot-perabot. Iya. Kalau udah dibilang Jati Jepara, furnitur Jepara pasti sudah tidak diragukan lagi ya? Benar, tidak diragukan lagi. Gitu. Oke, berarti hal pertama juga yang menjadi poin atau juga kendalanya dari tukang itu tadi ya? Tukang orang tadi. yang membuat. Nah ini kan tukang misalnya kekurangan nih, begitu nambah sudah dari 5 misalnya sudah ke 8. Nah tahu-tahu mungkin yang namanya bisnis kan pasti ada pasang surut. Pernah mengalami itu juga dong Mbak? Alhamdulillah enggak Kak. Wih, alhamdulillahnya. Ini benar-benar marketingnya luar biasa ini. Iya, kita reseller banyak Kak. Oke. Resellernya lebih ke reseller sih. Banyak kan. Ada 10 seller 11 reseller. Jadi kan emang terkadang banyak tuh, terkadang dikit. Tapi alhamdulillah sekarang tukang kita 8 Kak. 2 yang malam, utus malam aja. Berarti 10 tukang kan. Ada yang pekerja malam? Ada. Kita mayoritas malam semua Kak. Dia dari pagi sampai malam sih yang stay di sekarang. Tapi nambah lagi yang malam. Khusus malam aja. Karena siang dia nggak bisa kerja kan. Mungkin dia punya kerjaan lain. Oke. Kayak gitu.
Ini berarti menentukan bahwa orderannya luar biasa. Emang alhamdulillah Kak, karena rezeki orang banyak tadi. Oke. Dari Berarti kan reseller ini. Nah benar. Berarti kan punya toko-toko lain yang order sama Mbak Sylvia nih. Bukan toko Kak, aku resellernya tetangga-tetangga. Dulu kan awalnya aku sendiri tuh yang jualan. Aku ajaklah tetangga-tetangga yang ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, yang punya HP. Kata aku, daripada tidur-tidur di rumah nonton TV, kita pegang HP lihat TikTok, mending kita posting, kita jualan. Betul. Nah, pertama ada tuh terus mengikut lihat hasil kan Kak. Benar, betul. Nah, yang lain mau mengikut kayak gitu. Oke, nah kita Iya, ini trik marketingnya luar biasa nih pemirsa. Nah, yang jelasnya untuk Mbak Sylvia kita tahan dulu. Saya pengen cari tahu nih gimana awalnya bisa hingga merekrut tetangga-tetangga nih untuk kerja bareng gitu ya, kerja bareng cari rezeki bareng. Benar. Dan maksudnya pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Setelah yang kali berikut ini kita akan bahas lagi obrolan seru kita bersama Ibu Sylvia Apriliani.